Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan teknik pengumpulan data kuantitatif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami, yaitu dari kelompok 9 yang beranggota 7 orang. Yang pertama ada Alwinda Delvi Ferimadani, Dia Yusriyah, Inggala Kitania Juanda, Lisa Putrisari, Nurila Ardiningrum, Siti Mahira, dan Winda Maharani. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar-benar jeli dan teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang akan ditelitinya. Berikut ada beberapa metode pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara, kedua kuesioner, ketiga dokumentasi, keempat observasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama, ada wawancara terstruktur. Digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, dalam teknik ini peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Dalam wawancara ini, di setiap responden diberikan pertanyaan yang sama. Dengan wawancara terstruktur ini pula, peneliti dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Tentunya, pengumpul data tersebut harus diberi training agar mempunyai kemampuan yang sama. Kedua, wawancara semi terstruktur. Pelaksana wawancara ini lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara ini, pendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber. Ketiga, wawancara tak terstruktur. Wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Pedoman yang digunakan dalam wawancara jenis ini hanyalah berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti banyak mendengarkan apa yang akan diceritakan oleh responden. Berikut alat-alat wawancara. Buku catatan berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan informan. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Kamera berfungsi untuk memotret peneliti pada saat melakukan wawancara sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bukti penelitian. Langkah-langkah wawancara. 1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan. 2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. 3. Mengawali atau membuka alur wawancara. 4. Melangsungkan alur wawancara. 5. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. 6. Menuliskan hasil wawancara dalam catatan lapangan. 7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang diperoleh. Jenis-jenis pertanyaan wawancara. Yang pertama, pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografis. Jenis-jenis pertanyaan rutin tentang karakteristik latar belakang responden. Di antaranya termasuk pertanyaan tentang pendidikan, jabatan sebelumnya, umur, pendapatan, dan semacamnya. Kedua, pertanyaan tentang pengetahuan.
Pertanyaan untuk menemukan informasi faktual, seperti dibandingkan dengan opini mereka, kepercayaan, dan sikap yang dimiliki responden. Ketiga, pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku. Pertanyaan untuk menemukan apa yang sedang dilakukan responden sekarang atau telah dilakukan di masa lalu. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan pengalaman, perilaku, atau aktivitas yang dapat diamati ataupun tidak. Untuk alasan seperti saat peneliti tidak ada. Contoh pertanyaannya, seandainya saya berada di kelas Anda pada semester lalu, apa yang akan saya lakukan saat itu? Keempat, pertanyaan yang berkaitan dengan opini atau nilai. Pertanyaan untuk menemukan apa yang dipikirkan orang mengenai beberapa topik atau isu. Jawaban atas pertanyaan tersebut mengacu pada tujuan, kepercayaan, perilaku, atau nilai responden. Kelima, pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan. Pertanyaan untuk menemukan bagaimana responden merasakan sesuatu. Perasaan diarahkan pada tanggapan emosional orang-orang mengenai pengalaman mereka. Misalnya, termaksud pertanyaan seperti bagaimana perasaan Anda tentang perilaku siswa di sekolah ini, atau seberapa besar ketertarikan Anda mengikuti kelas 6. Keenam, pertanyaan yang berkaitan dengan sensori. Pertanyaan untuk menemukan apa yang telah dilihat, didengar, dirasai, dibaui, atau disentuh oleh responden. Contoh pertanyaannya, ketika Anda masuk kelas, apa yang Anda lihat? Atau apa yang sering ditanyakan guru Anda kepada Anda di kelas? Walaupun pertanyaan jenis ini bisa diperlukan sebagai suatu bentuk pertanyaan perilaku atau pengalaman, hal ini sering dilewatkan oleh peneliti selama melakukan wawancara. Keuntungan menggunakan teknik wawancara atau interview. Wawancara dapat digunakan untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang digunakan dengan teknik lain seperti angket. Wawancara dapat mengumpulkan data yang lebih luas dan akurat, bahkan dapat memunculkan sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Melalui tatap muka secara langsung, memungkinkan pewawancara dapat menjelaskan pertanyaan yang kurang dipahami oleh subjek penelitian sebagai sumber data. Wawancara dapat dilakukan kepada setiap individu yang tidak mengenal batasan usia dan kemampuan, berbeda dengan angket yang hanya bisa digunakan pada responden yang hanya bisa membaca dan menulis saja. Kelemahan menggunakan teknik wawancara. Kadang-kadang pelaksanaan wawancara memerlukan waktu dan tempat. Wawancara menuntut keterampilan khusus dari pewawancara dalam mengungkap data dan keterangan yang akurat. Ketiga, sulit menghilangkan pengaruh-pengaruh subjektif pewawancara yang dapat mempengaruhi hasil wawancara. Selanjutnya ada kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga alat penelitian ini biasanya berbentuk pertanyaan atau pernyataan yang dapat dijawab sesuai dengan bentuknya kepada informan. Misalnya saja, apabila angket tertutup, cara menjawab cukup dengan membubuhkan checklist pada kolom. Sementara itu, apabila angket bersifat terbuka, cara menjawabnya dengan mengisi jawaban pada kolom yang tersedia. Jenis-jenis kuesioner. Yang pertama ada kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka adalah daftar pertanyaan yang memberi kesempatan kepada responden untuk menuliskan pendapat mengenal pertanyaan yang diberikan peneliti. Sehingga dalam hal ini proses mendapatkan datanya bisa dibilang memerlukan keahlian penelitian dalam memberikan pertanyaan yang mudah untuk dipahami. Contoh kuesioner terbuka. Adapun untuk contoh kuesioner terbuka dengan judul penelitian, tingkat kepuasan peserta didik terhadap fasilitas di perpustakaan. Sebagai pertanyaan dalam kuesioner terbuka, misalnya saja, apakah Anda sering memanfaatkan fasilitas perpustakaan yang ada di sekolah? Kedua, kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah daftar pertanyaan yang alternatif jawabannya telah disediakan oleh peneliti. Cara ini seringkali dianggap efektif dengan alasannya karena responden dapat langsung membubuhkan tanda centang dalam kolom yang disediakan. Berikut adapun contoh kuesioner tertutup. Kuesioner dengan dua alternatif jawaban. Apakah buku-buku yang ada di perpustakaan sudah cukup memenuhi kebutuhan belajar Anda?
iya atau tidak. Kuesioner dengan 3 atau lebih jawaban. Bagaimana pendapat Anda apabila perpustakaan dilengkapi koneksi internet? Sangat setuju sekali, sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Ketiga, kuesioner campuran. Kuesioner campuran adalah perpaduan antara bentuk kuesioner terbuka dan tertutup. Biasanya teknik ini dipergunakan selain mengetahui topik yang dalam juga difungsikan guna mendapatkan serangkaian data-data peneliti berupa angka. Contoh kuesioner campuran, misalnya saja, apakah Anda setuju apabila koneksi internet dapat diakses gratis oleh seluruh peserta didik? Setuju alasannya, tidak setuju alasannya. Kelebihan dan kekurangan kuesioner. Kelebihan metode kuesioner sebagai berikut. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran peneliti. Yang kedua, dapat dibagikan secara bersama-sama kepada seluruh responden. Ketiga, waktunya fleksibel, bergantung waktu senggang responden. Keempat, pertanyaan dapat distandarkan, dapat dijawab anonim tanpa nama sehingga responden tidak malu ketika menjawab pertanyaan. Adapun kekurangan metode kuesioner sebagai berikut. Pertama, responden sering tidak teliti, terkadang ada pertanyaan yang terlewatkan. Yang kedua, responden sering tidak jujur meskipun anonim. Ketiga, kuesioner sering sekali tidak kembali apabila dikirim lewat pos atau jasa pengiriman lainnya. Responden dengan tingkat pendidikan tertentu kemungkinan kesulitan mengisi kuesioner. Tujuan pembuatan kuesioner dalam penelitian. Setidaknya ada tujuan pokok pada proses pembuatan kuesioner. Antara lain, yang pertama, kuesioner dibuat guna memperoleh data penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua, pembuatan kuesioner diperlukan untuk mendapatkan data dengan reliabilitas dan validitas baik. Manfaat kuesioner. Setidaknya ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari pembuatan kuesioner penelitian, yaitu yang pertama, kuesioner dapat menghasilkan informasi sebagai bahan dasar dalam pembuatan hasil penelitian. Yang kedua, kuesioner bermanfaat untuk memperoleh data dengan tingkat validitas yang tinggi. Ketiga, kuesioner mampu menghasilkan data perbandingan sehingga nantinya memperoleh evaluasi yang mendalam. Keempat, kuesioner mampu mengetahui sikap dari responden secara langsung. Syarat membuat kuesioner yang baik. Ada beberapa syarat kuesioner yang baik dan mampu menjadi alat untuk mengumpulkan data bagi peneliti. Antara lain, yang pertama, pertanyaan dibuat dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu atau multitafsir. Kedua, pertanyaan berkaitan dengan masalah yang hendak dipecahkan dalam penelitian dan menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami. Ketiga, banyak membaca jurnal yang berjudul tentang penelitian-penelitian dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Keempat, untuk hasil yang lebih maksimal, tidak ada salahnya sebagai peneliti yang memberikan kuesioner kepada responden memilih waktu yang tepat, dan usahakan jangan sampai mengganggu pihak responden. Berikut bisa dilihat contoh kuesioner. Dan yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informasi. Bahan dokumentasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Yang pertama adalah dokumen pribadi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen pribadi dapat berupa buku harian, surat pribadi, dan autobiografi. Kemudian yang kedua adalah dokumen resmi.
Dokumen resmi terbagi atas dokumen intern dan dokumen ekstern. Dokumen intern dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, laporan rapat, dan keputusan pemimpin kantor. Dokumen ekstern berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan suatu lembaga, seperti majalah, buletin, berita yang disiarkan ke media massa, pengumuman, atau pemberitahuan. Kebiasaan suatu lembaga untuk menggunakan dokumen ekstern ini sebagai media kontak sosial dengan dunia luar. Oleh karena itu, peneliti dapat menggunakan dokumen ekstern ini sebagai bahan untuk menelaah suatu kebijakan atau kepemimpinan lembaga tersebut. Yang keempat adalah observasi. Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi menyediakan informasi tentang perilaku yang nyata. Hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan observasi diantaranya menentukan fokus penelitian dan menentukan kriteria yang diamati. Dalam melaksanakan observasi, ada beberapa langkah atau fase utama yang harus ditempuh, antara lain pertemuan perencanaan, observasi kelas, dan diskusi balikan. Jenis-jenis observasi. Jika dilihat dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Observasi partisipan. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. B. Observasi non-partisipan atau pasif. Di dalam jenis observasi ini, peneliti tidak terlibat secara langsung. Peneliti hanya mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan tentang perilaku objek yang diteliti. Jika dilihat dari segi instrumen yang digunakan, observasi dibedakan menjadi A. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang diamati, kapan, dan di mana tempatnya. Observasi terstruktur bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel apa yang akan diamati dan menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. B. Observasi tidak terstruktur merupakan kebalikan dari observasi terstruktur. Jenis observasi yang lainnya diantaranya adalah A. Observasi terbuka, merupakan teknik observasi yang dilakukan dengan cara mencatat segala sesuatu yang terjadi di dalam teks. B. Observasi terfokus, dilakukan apabila peneliti ingin mencari data dengan memfokuskan masalah yang akan diteliti. C. Observasi sistematik. Observasi ini cenderung menggunakan skala yang pada dasarnya adalah hasil pemikiran orang lain yang menyusun skala tersebut. Kemudian kelebihan dan kekurangan observasi. Keunggulan metode ini adalah banyak gejala yang hanya dapat diselidiki dengan observasi. Hasilnya lebih akurat dan sulit dibantah. Banyak objek yang hanya bersedia diambil datanya hanya dengan observasi. Misalnya, terlalu sibuk dan kurang waktu untuk diwawancarai atau mengisi kuesioner. Kejadian yang serempak dapat diamati dan dicatat serempak pula dengan memperbanyak observer. Dan banyak kejadian yang dipandang kecil yang tidak dapat ditangkap oleh alat pengumpul data yang lain yang ternyata sangat menentukan hasil penelitian. Kelemahan metode ini adalah observasi tergantung pada kemampuan pengamatan dan mengingat. Kelemahan-kelemahan observer dalam pencatatan, banyak kejadian dan keadaan objek yang sulit diobservasi, terutama yang menyangkut kehidupan pribadi yang sangat rahasia, dan observasi sering menjumpai observer yang bertingkah laku baik dan menyenangkan karena tahu bahwa ia sedang diobservasi. Objek observasi, objek penelitian yang diobservasi menurut Spratly dalam Sugiono dinamakan situasi sosial yang terdiri dari 3 komponen, yaitu 1. Tempat di mana interaksi situasi sosial sedang berlangsung, 2. Perilaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu, 3. Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam situasi sosial yang sedang berlangsung. Berikut adalah daftar pustaka. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai teknik pengumpulan data kuantitatif. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.